Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, mantap dan hebat. Semua hebat-hebat. Nah, kenapa Ibu ada di sini? Tentunya ada materi yang akan Ibu sampaikan kepada kita semua. Yang pasti materi ini sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan mengajukan satu pertanyaan. Yang pasti pertanyaan ini mudah untuk dijawab. Pertanyaannya adalah, apa nama mata uang negara Indonesia? Rupiah. Semua hebat bisa menjawab. Jadi, nama mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Nah, anak-anak, tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib untuk pertama cinta, kedua bangga, dan ketiga paham akan rupiah. Jadi sekali lagi, sebagai warga Indonesia yang baik, tentunya kita semua harus wajib untuk cinta, bangga, dan paham akan rupiah. Mantap dan hebat. Nah, lanjut. Cinta akan rupiah, ya, ini adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan di dalam hidup kita sebagai warga Indonesia yang baik. Nah, bagaimana cara untuk cinta akan rupiah? Ya, cinta akan rupiah adalah kita harus pertama mengenali, dan yang kedua merawat, dan yang ketiga menjaganya dengan baik. Nah, jadi pertama mengenali, merawat, dan menjaga. Itu adalah 3 hal untuk kita cinta akan rupiah. Nah, berarti kita akan lebih lanjut lagi pelajari yang namanya mengenali. Bagaimana cara kita untuk mengenalinya? Kita akan terapkan 3D. Jadi untuk mengenalinya berarti kita akan terapkan yang namanya 3D. 3D yang pertama adalah dilihat. Oke, kita akan pelajari ini. Dilihat. Apa yang dilihat? Nah, Ibu ambil uang kertas. Ini apa? Uang. Uang kertas. Nilainya berapa? 20.000. Oke, jadi uang kertas dengan nilai Rp20.000. Jadi yang tadi dilihat. Dilihat ada 2 sisi, ya. Sisi kanan dan sisi kiri. Jadi jelas terlihat bahwa di uang kertas ini ada gambar, ada nilai yang sudah ada di uang kertas ini. Nah, apa yang dilihat dari uang kertas ini? Kita lihat di sini ya, di dalam gambar. Ini gambar uang kertas. Ada uang 1.000, 2.000, 5.000, dan 10.000. Nah, apa yang dilihat dari uang kertas ini? Ternyata terdapat benang pengaman yang ditanam pada uang rupiah. Ada benang pengaman. Coba kita lihat. Mana ini benang pengaman? Oh, ini kelihatan ya. Ada garis putus-putus. Ini yang namanya benang pengaman. Nah, lanjut. Apa yang dilihat lagi? Nih. Apa yang kalian lihat di sini? Bunga. Jadi ada gambar
bunga. Baik di uang 20.000, uang 50.000 dan uang 100.000. Jadi di sini ada gambar bunga. Nah, gambar bunga yang akan juga berubah warna ketika dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu akan berubah warnanya. Coba orang lihat di uang kertas. Apakah ada gambar bunganya? Ada ya. Ini gambarnya. Nah, jadi ketika dilihat ya, selanjutnya diraba. Jadi 3D ya, tadi dilihat, selanjutnya diraba. Nih. Ini uang kertas akan kita raba dulu. Kita raba apa yang terdapat di dalam uang kertas ini ketika diraba. Nah, ternyata ketika diraba, ternyata uang kertas ini akan terasa kasar ya. Jadi bukan licin. Bukan licin kertasnya, uangnya, tetapi akan terasa kasar. Nah, lanjut, ketika diraba uang kertas ini ada pasangan garis di sisi kiri dan sisi kanan. Ini ya gambar ya. Ada pasangan garis di sisi kiri dan sisi kanan. Dan ketika diraba, ya, ketika diraba mana ini? Ini. Ketika diraba garisnya akan terasa kasar. Jadi ketika juga diraba akan terasa kasar. Nah, itu yang kedua. Jadi dilihat, diraba, dan apa ini? Diterawang. Jadi diterawang. Bagaimana caranya uang kertas itu diterawang? Jadi uang kertas itu diterawang di cahaya lampu bisa, cahaya sinar matahari bisa. Jadi jadi diterawang dengan cahaya-cahaya yang lainnya juga bisa. Untuk bisa menerawang akan uang kertas ini. Nah, ketika uang kertas ini diterawang, akan terdapat apa di dalam uang kertas itu? Sidik jari. Jadi terdapat ada tanda air atau istilahnya watermark. Oh, watermark. Kalau biasa nonton TikTok, biasa kan muncul ada watermarknya tulisan TikTok. Nah, kalau uang kertas juga ketika diterawang akan kelihatan tanda air atau watermarknya. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, ketika diterawang ini kelihatan tanda airnya atau watermarknya. Ada tulisan BI atau Bank Indonesia. Nah, ketika juga diterawang akan kelihatan gambar pahlawannya yang ada di dalam kertas. Kan kalau cuman lihat begini kan kelihatannya kosong ya. Kosong tidak? Ya, kosong, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika diterawang di cahaya lampu, ini akan kelihatan gambar pahlawan yang ada di uang kertas. Nah, jadi itu cara kita mengenali uang kertas atau mengenali rupiah dengan menerapkan 3D. Tadi 3D apa? Dilihat, diraba, dan diterawang. Mantap semua. Semua bisa paham dan bisa mengerti. Nah, selanjutnya cara untuk merawat dan menjaga rupiah. Jadi tadi orang mengenali dulu ya. Mengenali dengan menerapkan 3D. Nah, selanjutnya kita merawat dan menjaga akan rupiah. Caranya juga bagaimana? Ya. Cara untuk merawat dan menjaga rupiah, kita akan menerapkan yang namanya 5J. Apa-apa? 5J. Pertama adalah
jangan dilipat. Jadi ini uang kertas, jangan kita lipat-lipat seperti ini. Biasa ada yang melipat uang kertas, oh pasti semua pernah ya. Tetapi uang kertas itu jangan dilipat. Itu tanda untuk kita menjaga dan merawat uang atau rupiah. Jadi pertama jangan dilipat. Dan kedua jangan dicoret. Jadi uang kertas ini jangan kita coret. Kita ambil bolpen atau ambil pensil, terus ke uang kertasnya dicoret-coret. Jadi tidak boleh. Uang kertas itu tidak boleh dicoret. Dan yang ketiga, rupiah atau uang kertas ini jangan di stapler atau di hektar. Ya, jangan ya. Tidak boleh. Nah, yang keempat, jangan diremas. Jangan diremas seperti begini. Ini uang kertas, terus kita remas seperti ini. Tidak boleh. Jadi uang kertas itu tidak boleh diremas. Dan yang terakhir atau yang kelima, uang kertas itu tidak boleh dibasahi. Atau kita kasih air sampai uang kertas itu dibasahi. Tetapi cara kita untuk menjaga dan merawat uang kertas seperti tadi, terapkan 5J ini. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Jadi kita rawat baik-baik akan uang kertas ini. Nah, itu adalah hal yang harus kita terapkan di dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk merawat dan menjaga rupiah. Nah, selanjutnya, cinta akan rupiah, baru menjaga dan merawat akan rupiah, dan selanjutnya juga kita harus bangga akan rupiah. Jadi bangga akan rupiah. Kenapa kita harus bangga akan rupiah? Karena ya, rupiah sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi rupiah itu adalah sebagai alat untuk pemersatu bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan selanjutnya adalah rupiah adalah simbol kedaulatan negara Indonesia. Jadi rupiah juga itu sebagai simbol negara, kedaulatan negara Indonesia. Jadi kita harus paham itu. Nah, terakhir. Pertama tadi cinta, kedua bangga, dan yang ketiga paham akan rupiah. Nah, caranya kita untuk paham akan rupiah itu seperti apa? Bagaimana ya cara untuk paham akan rupiah? Ya, pertama, kita harus bijak bertransaksi. Jadi, bijaklah kita untuk bertransaksi akan rupiah itu atau uang yang kita miliki. Kita harus bijak menggunakannya di dalam bertransaksi. Dan yang selanjutnya, kita juga harus lebih banyak untuk membeli produk-produk Indonesia. Jangan, ini kan bagus. Oh, ini produk dari Cina. Ini produk dari Belanda. Oh, ini produk dari negara Amerika. Oh, ini yang saya sukai, ini yang harus saya beli. Tetapi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menggunakan rupiah kita untuk membeli produk-produk Indonesia. Nah, jadi paham ya? Paham tidak? Oh, kita pasti paham. Nah, anak-anak, ketika kita pelajari materi ini, bagaimana kita cinta akan rupiah, bangga akan rupiah, paham akan rupiah, berarti kita harus tahu dan kita harus terapkan, aplikasikan di dalam diri kita. Jadi kenalilah dulu diri kita
Siapa kita? Oh, saya ini adalah warga negara Indonesia. Berarti kita harus menggunakan rupiah itu dengan sebaik-baiknya. Oke? Paham materi ini? Paham. Oke. Sekian dan terima kasih. Nanti selanjutnya kita akan lebih lagi belajar tentang cinta, bangga, dan paham akan rupiah. Oke, selamat pagi buat kita semua.